Halo sahabat Prodia, saya Dr. Jualita Surapsari. Saya adalah spesialis gizi klinik yang juga berpraktek di Prodia Healthcare Bintaro. Dalam sesi expert sharing bersama sahabat Prodia kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai mitos dan fakta seputar nutrisi. Nah, sebelumnya kita harus paham bahwa ketika kita makan, kita harus tahu dulu apa zat gizi atau nutrien yang terkandung dalam makanan kita. Ingatlah bahwa ketika kita makan, kita tidak hanya berusaha untuk mencukupi kebutuhan energi saja. Namun, zat gizi yang di dalamnya juga harus turut menunjang kebutuhan tubuh kita. Nah, kalau kita belum kebayang bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan energi kita, sehingga kita bisa memenuhi prinsip gizi seimbang, maka kita bisa menggunakan panduan piring makan sehat, yaitu setengah bagian dari piring kita diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, agar kebutuhan vitamin dan mineral bisa tercapai. Kemudian seperempat bagiannya kita isi dengan sumber protein. Bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, kemudian dari ikan, telur, ayam, maupun daging. Kemudian seperempat bagiannya lagi bisa kita dapatkan dari sumber karbohidrat. Contohnya nasi, kemudian umbi-umbian, dan juga kita bisa dapatkan dari pasta ataupun roti. Namun hati-hati, pemilihan jenis karbohidrat juga turut menentukan seberapa serat yang dikandung di dalamnya. Cobalah untuk memilih jenis karbohidrat kompleks yang memang mengandung tinggi serat. Contohnya misalnya nasi merah, nasi coklat, ataupun umbi-umbian. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Selain itu, karbohidrat juga bisa memberikan cadangan energi di liver yang kita sebut dengan glikogen liver atau hati. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga kadar glukosa darah dalam batas normal di antara jam waktu makan kita. Dan dia juga akan mengisi cadangan glukosa di dalam otot yang akan bermanfaat untuk olahraga dengan intensitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, protein. Protein dari makanan akan memberikan asam amino esensial yang nantinya akan digunakan oleh tubuh kita untuk membentuk beberapa zat-zat penting, seperti misalnya enzim pencernaan, hormon, ataupun berbagai jaringan dan sel tubuh juga dibentuk dari protein makanan kita. Dan yang ketiga adalah lemak. Lemak yang kita makan akan menyusun membran sel tubuh. Selain itu, beberapa jenis lemak baik juga memiliki efek anti radang atau antiinflamasi. Selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Pada dasarnya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh berbagai proses metabolisme di dalam tubuh kita. Selain itu, beberapa vitamin dan mineral juga memiliki efek antioksidan dan pencegahan terhadap penyakit, termasuk penyakit-penyakit degeneratif maupun penyakit kanker. Dan yang terakhir adalah serat. Ini yang sering kita lupakan. Padahal serat merupakan salah satu nutrisi yang bermanfaat untuk memperlancar pencernaan, kemudian juga bisa mengontrol gula darah serta kolesterol darah. Memang antara buah yang sudah matang dengan yang masih mentah memiliki kandungan nutrisi yang sedikit berbeda. Yang pertama, kalau kita makan buah yang sudah matang, sudah pasti akan lebih manis karena kandungan gulanya lebih tinggi. Namun, kandungan antioksidan pada buah yang matang pun ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang masih mentah. Misalnya, vitamin C yang ada pada nanas tentunya akan lebih tinggi pada nanas yang sudah matang dibandingkan dengan yang masih mentah. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan manfaat yang optimal dari buah, pilihlah buah dengan kematangan sedang, sehingga kandungan antioksidannya sudah cukup dan kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Dan satu lagi, lebih baik kita memilih buah potong dibandingkan buah yang sudah di blender atau dibikin jus, karena akan merusak beberapa kandungan nutrisinya.